Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan video kali ini gua akan membahas mengenai hal yang lagi rame ya. Orang tuh lagi membanding-bandingkan antara lebih baik tinggal di Indonesia atau di Kanada. Nah, dimana menurut gua ini sesuatu yang cukup jelimet untuk didiskusikan karena nggak akan ada habisnya. Tapi gua akan keluarkan deh apa yang menjadi unek-unek gua mengenai topik ini. Nah, ini sesuatu yang kalau kita bahas dalam misalkan mailing list group atau di WhatsApp group, itu sampai 10.000 message juga nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena tiap orang itu akan mempunyai preferensinya masing-masing. Dan tiap orang mempunyai jalannya yang berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa hal yang seringkali didiskusikan yang menjadi pertimbangan kenapa orang tuh suka menjelek-jelekan Kanada dibandingkan dengan di Indonesia. Yang pertama itu kita akan bicara dari segi kesehatan. Seperti kita ketahui, fasilitas kesehatan di Kanada saat ini memang benar-benar sedang krisis. Krisisnya itu terjadi karena efek dari Kanada yang terlalu open terhadap new immigrants, sehingga jumlah imigran yang datang itu nggak sebanding dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Nah, efeknya itu ialah kalau misalkan nih kita ada janji ke rumah sakit untuk menemui dokter spesialis, itu janjiannya bisa berbulan-bulan baru bisa ketemu. Unless kecuali keadaan kita itu benar-benar urgent dan mengkhawatirkan sekali. Nah, hal ini memang berbanding terbalik dengan di Indonesia yang katanya teman-teman yang banyak japri ke gue bilang lebih baik deh di Indonesia deh. BPJS-nya masih oke juga, gratis tapi fasilitasnya not bad lah. Tapi kalau kita compare dengan fasilitas kesehatan yang ada di Toronto dibandingkan dengan di Jakarta, ini sama-sama dengan kalau fasilitas gratis ya. Karena kan kita lagi bicaranya supaya apple to apple, gratis dengan gratis. Kalau kalian ke rumah sakit di sini, kalau kalian ke family doctor di sini, kalian akan melihat fasilitasnya itu sangat bagus sekali ya. Bahkan sudah selevel dengan kalau rumah sakit swasta yang mahal di Jakarta. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan BPJS, fasilitas kesehatan yang bisa sebagus seperti di Kanada atau di Toronto, belum tentu kalian bisa dapatkan. Kalau kalian mau ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas sangat bagus sekali dan bersih sekali, tentu saja kalian harus ke rumah sakit swasta, di mana biayanya akan mahal, bukan? Nah, jadinya selalu ada plus dan minus kan antara di Jakarta dengan di Toronto. Lalu hal kedua yang seringkali ditanyakan oleh beberapa orang ke gua itu berkaitan dengan pendidikan sekolah untuk anak. Banyak yang tahu bahwa kalau pendidikan di Kanada nih, kalau misalkan SD, SMP, dan SMA itu di sini nggak ada yang pakai sistemnya nggak naik kelas, semuanya pasti lulus. Bahkan ketika dari grade 1 sampai dengan grade 8 itu sangat santai sekolahnya guys. Dalam arti jumlah ulangannya nggak banyak seperti di Indonesia. Lalu level matematiknya itu nggak sesusah di Indonesia. Ya, jadinya cukup santai lah kalau untuk sekolah di sini. Jadinya banyak yang mengkhawatirkan nanti anak gue jadi bego nggak ya? Anak gue jadi bodoh nggak ya? Karena terlalu santai nih pelajarannya di Kanada. Nah, memang kalau seperti kita ketahui di Indonesia itu, sekolah di Indonesia itu terkenal dengan banyaknya PR, banyaknya ulangan, ada ujian mid semester, ada ujian akhir semester. Jadinya anak-anak itu sudah terbiasa ya untuk belajar dengan keras dari kecil. Nah, tapi selalu ada plus dan minusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di Kanada itu sistem pendidikannya itu berbeda dengan di Indonesia. Dimana kalau di Kanada itu gurunya itu benar-benar mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis, lebih mau research, dan diajarkan untuk berpresentasi. Sehingga ketika mereka nanti sudah di dalam dunia kerja, mereka mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan publik dengan baik dan mempunyai level percaya diri yang oke. Nah, sementara di Indonesia kan seperti yang kita ketahui, ini zaman gua dulu lebih banyak guru yang berbicara, murid mendengarkan. Nah, efeknya tentu saja lah kalau ditanding antara lulusan SMA di Kanada dengan lulusan SMA di Indonesia, kalau suruh bicara mengenai research ataupun berbicara depan publik, pasti ada keunggulannya untuk anak-anak yang besar di Kanada dibandingkan dengan Indonesia. Nah, selalu ada plus dan minusnya ya guys ya. Lalu faktor berikutnya yang seringkali menjadi bahan diskusi ialah berkaitan dengan biaya hidup. Ya betul, saat ini di Toronto biaya hidupnya itu sangat tinggi sekali. Dan biaya hidup yang sangat tinggi sekali ini berkaitan dengan imigrasi lagi. Ini dikarenakan jumlah imigran yang datang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat banyak sekali, itu nggak terkejar oleh dengan jumlah pembangunan rumah baru. Nah, efeknya jadinya biaya sewa menjadi sangat tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui dan gue pernah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya, kalau kita mau tinggal di downtown Toronto aja,
Kondo dengan 2 kamar itu bisa sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 dolar Kanadian dalam sebulannya. Berarti sekitar 30 sampai 35 juta tuh guys sebulannya untuk biaya sewa kondo 2 kamar. Nah, jadinya sangat tinggi sekali ya. Nah, tapi kan seperti kita ketahui, kalau kita tinggal di Toronto, pasti ada plus dan minus dari biaya hidup itu. Yaitu biaya sekolah anak. Biaya sekolah anaknya itu kan gratis, tiap bulan nggak harus bayar uang sekolah. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, biaya hidup mungkin harga properti malah stagnan kan, nggak naik-naik ya. Itu yang gua denger, nggak tahu benar atau tidak. Lalu yang kedua, mungkin biaya hidup seperti barang-barang groceries ataupun harga mobil nggak separah seperti di Toronto yang naiknya banyak banget. Tapi kan di Indonesia ada biaya untuk sekolahin anak. Nah, biaya sekolah anak ini kan kalau kita sekolahin di sekolah swasta yang berkualitas bagus itu cukup mahal. Belum nanti setiap berapa tahun sekali ada uang pangkal. Nah, untuk biaya hidup itu pasti ada plus minusnya kan antara Toronto dan Jakarta. Lalu berikutnya itu berkaitan dari sisi hawa. Banyak sekali yang komentar ke gua ya, aduh nggak mau deh tinggal di Toronto. Kalau ngelihat winternya yang ngeri begitu, dinginnya itu parah. Guys, memang harus gua akui bahwa di Toronto ini kalau musim winter itu dinginnya menggigit ya guys ya. Karena ada beberapa hari dalam winter itu nanti minusnya bisa sampai dengan minus 35. Ataupun kalau lagi minusnya mungkin minus 5, minus 10, tapi wind chill-nya atau anginnya itu bisa kenceng sekali ya. Dan itu kalau wind chill-nya udah lagi kenceng sekali itu nggak enak banget guys. Itu bisa nusuk sampai ke tulang ya guys ya. Nah, jadinya memang itu harus kita akui. Dari segi weather di Toronto ini ya boleh dibilang musim panasnya itu terlalu pendek guys. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai hawa, kita bisa bilang bahwa di Toronto ini walaupun kotanya besar, jumlah penduduknya Greater Toronto Area itu sekitar 5 juta orang. Tapi untuk kualitas udaranya itu masih oke. Masih cukup menyehatkan guys dibandingkan kalau dengan di Jakarta. Nah, seperti kita ketahui di Jakarta memang kalau secara hawa itu enak banget kan. Cuman ada 2 musim guys. Musim panas dan musim hujan. Nah, jadi nggak perlu punya winter clothing. Nggak perlu pakai jaket. Kemana-mana kalau mau pakai celana pendek juga bisa. Nah, tapi seperti yang kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2023 ini, di Jakarta itu beberapa kali tingkat polisinya itu sampai cukup mengkhawatirkan kan. Nah, itu kalau kita hirup tiap hari kan efek juga ke kesehatan kita. Lalu bicara mengenai crime ya, bicara mengenai kejahatan. Ya memang benar, pasti banyak yang menonton video-video di YouTube ketika waktu Covid. Banyak sekali diskriminasi terhadap orang Asia. Itu di Amerika itu cukup mengerikan. Lalu yang kedua saat ini yang lagi rame-ramenya itu di beberapa kota besar di North America itu lagi banyak homeless. Nah, efek dari homeless yang banyak itu karena ketergantungan dengan obat, akhirnya mereka banyak yang melakukan kejahatan atau melakukan crime ya. Nah, harus gue akui bahwa saat ini di Toronto ini jumlah penembakan itu jadi cukup banyak juga ya guys ya. Gue bisa denger lah dalam sebulan bisa ada 2-3 kali ada berita penembakan gitu. Lalu yang kedua memang benar banyak juga homeless di Toronto ya, di downtownnya. Dan kita nggak tahu bahwa homeless itu banyak yang karena udah terpengaruh dengan obat. Mungkin mereka akan mencuri atau mencolong demi mendapatkan uang untuk membeli obat bius lagi ya guys ya. Hal ini kan bukan berarti di seluruh kota Toronto seperti itu. Ada beberapa daerah di Toronto yang aman, tapi ada juga beberapa daerah yang tidak aman. Nah, samalah seperti di Jakarta. Di Jakarta juga kan ada beberapa daerah yang aman, ada beberapa daerah yang dianggap rawan. Gue juga masih guys mengikuti berita di Indonesia. Gue masih suka baca tuh koran-koran Indonesia ya melalui apps yang ada. Nah, namanya tingkat kriminalitas mah masih ada. Buktinya gue masih suka dengar ada begal. Gue masih suka dengar ada penjamretan. Gue masih suka dengar adanya pencurian. Nah, jadinya kan namanya crime mah di setiap kota besar pasti akan ada lah ya. Nah, yang harus kita sikapi itu ialah, yang pertama itu ialah mau tinggal di mana, mau di Toronto kek, mau di Jakarta kek, mau di Vancouver kek, mau di Surabaya kek, pasti akan ada plus dan minusnya. Itu adalah fakta yang kita harus terima. Lalu yang kedua menurut gua tuh kita nggak usah fanatik berlebihan. Misalkan nih kita sudah tinggal di satu kota, lalu kita merasa nggak nyaman dengan kota itu. Lalu kerjaan kita tuh ngejelek-jelekin kota itu ya. Sambil akhirnya kita cabut deh, pindah dari kota itu.
Nah, menurut gua itu hal yang kurang baik. Kenapa? Karena oke, bagi lo mungkin kota A itu nggak baik buat lo. Lo merasa sial, lo merasa nggak ada lucknya, nggak ada hokinya tinggal di kota itu. Tapi itu belum tentu berlaku buat lo. Bisa jadi bagi orang lain ada hokinya, ada keuntungannya tinggal di situ. So, itu hanya pendapat lo pribadi. Jangan lo generalisasi dan bilang bahwa si kota A ini jelek gitu ya. Kalau menurut gua sih, mendingan kalau kita sudah bisa tinggal di satu kota di luar negeri, mendingan kita pikirin dengan baik-baik apakah memang dengan gua pindah ke kota ini nih, di negara ini nih, apakah itu sesuai dengan kehendak yang di atas. Jika memang itu sesuai dengan kehendak yang di atas, ya udah disyukuri aja, dinikmati aja, daripada kita tiap hari kerjaannya mengeluh terus ya. Jadi kita harus akui bahwa memang tinggal di Kanada itu memang bukan berlaku untuk semua orang, guys. Nggak semua orang akan bisa tinggal di Kanada, nggak semua orang akan cocok tinggal di Kanada, nggak semua orang akan suka tinggal di Kanada. Nah, jadi jika misalkan di antara kalian nih ada yang tadinya pernah pengen ke Kanada tapi nggak bisa-bisa karena mungkin karena faktor visanya ditolak terus, lalu akhirnya kalian kerjaannya ngejelek-jelekin Kanada terus. Menurut gua itu bukan hal yang baik. Ataupun misalkan kalian dulunya pernah tinggal di Kanada, lalu ketika di Kanada kalian kerjanya itu ternyata nggak bisa cemerlang karirnya, lalu akhirnya kalian pulang ke Indonesia ataupun pindah ke negara lain, lalu kerjaan kalian menjelek-jelekan Kanada terus. Nah, menurut gue itu juga hal yang tidak baik juga, guys. Karena seperti yang tadi gue sudah jelaskan juga, guys, bahwa bagi kalian tinggal di Kanada mungkin nggak cocok, tapi bagi beberapa orang mungkin itu membawa berkah. Nah, you never know, right? Dan terima kasih guys sudah menonton video ini. Ingat ya, kembali lagi ya, bahwa gua ini bukan agen tenaga kerja, gua bukan agen imigrasi, gua bukan immigration lawyer, gua hanya salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Toronto, guys. Dan gua hanya menyampaikan apa yang menjadi opini gua pribadi. Kembali lagi ya guys ya, gua tidak memberikan legal opinion. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada beberapa faktor lain yang kita harus bahas? Jika ada, tolong tulis di komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye!